Pernah nggak sih ngerasa ketinggalan? Kayaknya semua orang di sekitar kita lagi cuan gede dari sesuatu yang kita baru dengar namanya kemarin. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas musuh bebuyutan para investor jangka panjang, yaitu FOMO alias Fear of Missing Out. Coba deh bayangin skenario ini. Kita lagi santai-santai ngecek portofolio, tiba-tiba ada notifikasi dari grup WhatsApp. Temen kita pamer screenshot ijo royo-royo, profit 100% dari koin yang namanya aja kita susah sebutin. Dan pas kita lihat lagi portofolio kita sendiri, isinya saham-saham solid, wah naiknya cuma 1% bulan ini. Rasanya nyesek kan di dada? Nah, perasaan itulah yang namanya FOMO. Dalam dunia investasi, FOMO itu bahaya banget. Bisa dibilang ini musuh nomor satu yang bikin rencana keuangan kita jadi berantakan. Kenapa? Karena rasa panik inilah yang bikin kita beli di pucuk dan ujung-ujungnya malah jadi exit liquidity buat orang lain. Artinya kita yang beli pas mereka lagi jualan besar-besaran. Tapi, oke, tahan dulu. Sebelum kita ikutan panik dan latah beli aset yang lagi viral itu, kita harus ngerti dulu nih, ada apa sih sebenarnya di balik screenshot-screenshot profit yang keren itu? Nah, ini ada analogi yang bakal ngubah cara pandang kita selamanya. Gunung es. Yang kita lihat di media sosial yang dipamerin itu cuma puncaknya doang, profitnya. Tapi di bawah air, wah, itu ada bagian yang jauh lebih gede. Kerugian-kerugian yang mereka sembunyiin, modal yang amblas yang nggak pernah mereka ceritain. Dan ini bukan omong kosong loh, datanya beneran ada. Berbagai studi nunjukin kalau sekitar 90%. 9 dari 10 day trader itu rugi dalam jangka panjang. Gila kan? Volatilitas yang mereka kejar itu kayak pedang bermata dua. Hari ini bisa profit 100%, besok ya bisa amblas 150% dari modal. Ngeri. Jadi, intinya gini deh. Kekayaan yang dibangun cuma dari ikut-ikutan tren, tanpa ngerti dasarnya, itu ya kayak bangun istana pasir di pinggir pantai. Kelihatannya keren sesaat, tapi begitu ombak datang, hancur. Terus gimana dong solusinya? Apa kita harus ikutan heboh juga? Jawabannya, enggak. Solusinya justru ada di benteng pertahanan kita sendiri, di strategi yang udah kita kenal baik dan kita percaya. Nah, ini bedanya. Coba lihat tabel ini, kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada yang namanya investasi ngejar hype. Fondasinya apa? Cuma omongan di media sosial. Volatilitasnya super tinggi. Tingkat stresnya nggak usah ditanya deh. Nah, bandingin sama sistem kita yang stabil. Fondasinya aset beneran yang produktif, pertumbuhannya lebih bisa diprediksi, dan yang paling penting, bikin kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Kalau kita lihat grafiknya, bedanya makin jelas. Jalur spekulatif itu kayak roller coaster. Naik turunnya gila-gilaan, nggak bisa ditebak. Sementara portofolio kita yang stabil, yang mungkin kelihatan ngebosenin, itu grafiknya naik terus, pelan-pelan tapi pasti. Inilah yang namanya efek bola salju. Keuntungan kecil kita mulai ngasilin keuntungan lagi, dan terus-menerus, sampai akhirnya jadi bukit kekayaan. Keren kan? Jadi poin penting yang harus diingat, profit gede orang lain di instrumen yang kita nggak ngerti, itu sebenarnya cuma noise, cuma gangguan. Sama sekali nggak relevan sama tujuan jangka panjang kita. Fokus kita bukan ngejar mereka, tapi mastiin strategi kita sendiri yang akhirnya jadi pemenang. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita tetap waras dan tenang pas pasar lagi heboh-hebohnya? Tenang, ada kerangka sederhana yang bisa kita pakai. Pertama, akui aja emosinya. Ngerasa FOMO itu wajar kok, manusiawi. Kedua, begitu perasaan itu muncul, langsung ingat si gunung es tadi. Apa yang kita lihat itu cuma secuil dari cerita lengkapnya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, balik lagi ke sistem kita. Percayain proses yang udah kita bangun susah payah. Ini nih, quote yang harus kita jadiin mantra. Perjalanan finansial tiap orang itu beda-beda. Punya kita ya punya kita. Tetap di jalur sendiri. Karena yang bikin kaya beneran itu bukan untung sesaat, tapi konsistensi dalam jangka panjang. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kalian semua buat sedikit merenung. Coba inget-inget lagi deh, pernah nggak sih kalian bikin keputusan investasi gara-gara FOMO, terus nyesel di belakang? Kalau pernah, coba deh ceritain. Pengalaman kalian itu bisa jadi pelajaran super berharga buat kita semua. Ingat ya, investasi itu maraton, bukan lari sprint. Jadi fokus aja sama garis finish kita sendiri, jangan keganggu sama pelari di sebelah.